Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jordi Hasta dari kelas AK 4501. Kali ini saya akan membahas urgensi agama Islam. Pengertian dan ruang lingkup agama Islam. Menurut bahasa, berasal dari kata a, hidup, gama, aturan. Religion, berasal dari kata re dan eligere, yang berarti memilih kembali, Belanda. Religi berasal dari kata re dan liger, yang artinya menghubungkan kembali sesuatu yang telah putus, lactantios. Religi berasal dari re dan liger, yang berarti membaca berulang-ulang bacaan-bacaan suci Cicero. Dalam Al-Quran, agama disebut al-din, artinya undang-undang, peraturan, dan ketaatan. Menurut istilah, agama adalah suatu sistem nilai yang diakui dan diyakini kebenarannya dan merupakan jalan ke arah keselamatan hidup. Fungsi agama yang pertama adalah sarana pendidikan. Agama dapat berfungsi sebagai sarana terbaik untuk mengajarkan hal-hal yang baik yang dapat menguntungkan banyak pihak sesuai dengan perintah atau larangan yang harus dijalankan dan dipatuhi. Yang kedua adalah sarana untuk keselamatan. Agama berfungsi sebagai jalan terbaik bagi penganutnya, berhubungan dengan Tuhannya yang dapat memohon dan mengharapkan keselamatan dan kejahatan yang terlihat maupun yang tidak nyata, serta keselamatan dari ancaman api neraka akibat dosa-dosa di masa lalu. Yang ketiga, sebagai jembatan perdamaian dunia. Karena ajaran agama yang selalu mengutamakan untuk selalu hidup berperilaku baik, saling menghormati dan menyayangi dengan orang-orang yang beragama berbeda dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan dan sebagai alat untuk menuju perdamaian. Yang keempat adalah sebagai alat untuk sosial. Dengan beragama, manusia akan lebih peka, lebih cerdas, dan lebih tanggap dalam menyikapi dan menghadapi masalah-masalah sosial di masyarakat. Misalnya, adanya kemiskinan, keadilan, kesejahteraan rakyat, tentang hak asasi manusia atau tentang aktivitas yang berjalan pada jalan kemaksiatan agar segera ditertibkan atau dimusnahkan. Yang kelima adalah agama juga bisa disebut sebagai benteng kekuatan, yaitu sebagai benteng kekuatan yang tidak mengenal ruang dan waktu karena berperan besar dalam mempengaruhi perilaku dan sikap manusia secara individu ataupun secara sosial. Yang keenam adalah fungsi agama kepada manusia. Dari segi pragmatisme, seorang yang itu menganut suatu agama adalah disebabkan oleh fungsinya. Bagi kebanyakan orang, agama itu berfungsi untuk menjaga kebahagiaan hidup. Tetapi dari segi sains sosial, fungsi agama mempunyai dimensi yang lain. 7. Fungsi agama sosial. Secara sosiologis, pengaruh agama bisa dilihat dari dua sisi, yaitu pengaruh bersifat positif atau pengaruh yang menyatukan, dan pengaruh yang bersifat negatif atau pengaruh yang bersifat destruktif dan memecah belah. Yang kedelapan adalah fungsi integratif agama. Peranan sosial agama sebagai faktor integratif bagi masyarakat berarti peran agama dalam menciptakan suatu ikatan bersama, baik di antara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka. Yang kedelapan adalah fungsi disintegratif agama. Meskipun agama memiliki peranan sebagai kekuatan yang mempersatukan, mengikat, dan memelihara eksistensi suatu masyarakat, pada saat yang sama agama juga dapat memainkan peranan sebagai kekuatan yang mencerai-beraikan, memecah belah, bahkan menghancurkan eksistensi suatu masyarakat. Sistematik holistik. Hakikat din al-Islam.
Din berasal dari kata dana ya dinu, dinan yang salah satunya artinya adalah peraturan. Kamus Al-Munjid bisa juga berarti perjalanan. Kamus Al-Muhit. Jadi, din adalah peraturan yang mengatur perjalanan hidup manusia di alam dunia ini. Diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 19. Inna inna dina indaullahi indaullahil islamu wa mahta wa mahtala wa mahtala wa mahtala yalaji utul kitaba ilam mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baga bagayam bainahum wa man yakfur bil yatillahi fa innallaha sari'un hisabi. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat memperhitungkannya. Pilar-pilar Islam. Secara bahasa, akidah al-aqidatu hiya ma aqada 'alaiha al-qalb. Akidah adalah ikatan yang terpatri di dalam hati. Akidah adalah sesuatu yang harus diyakini oleh hati dan dipercaya oleh jiwa, sehingga menjadi keyakinan yang tak ada sedikit pun keraguan dan kebimbangan. Syariah. Syariah adalah pilar kedua Islam. Syariah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seseorang muslim, baik di bidang ibadah, hablumin Allah, maupun di bidang muamalah, habluminan nas, yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinan. Titik singgung syariah dengan akhlak. Bahasan akhlak dengan syariah adalah sama, yang berbeda hanyalah sudut pandangnya. Contohnya, salat dari perspektif syariah fikih dipandang sebagai kegiatan ibadah madloh dengan tata cara tertentu, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Sedangkan salat dalam perspektif akhlak adalah taqarrub kepada Allah. Persamaan antara akidah dan akhlak adalah dalam objek dan ruang lingkup pembahasannya. Sedangkan di perbedaan antara keduanya hanya dari sudut pandangnya saja. Terima kasih. Saya Jordi dari kelas AK401. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.